nih ya, dapat kabar langsung dari luar negeri. Kalau gitu langsung saja kita sapa Rindu Regilia, rekan kita dari Latvia. Halo Mbak Rindu. Halo Mbak Ratu, apa kabar? Baik Mbak Rindu, gimana kabarnya sana di Latvia? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau untuk kondisi COVID-19 di sana nih Mbak, sejauh ini apakah kasus infeksi justru meningkat atau justru menurun nih? Iya, kalau dari Latvia sendiri sama seperti di Indonesia yang tadi diinformasikan ya, kalau kasus di sini saat ini yang terdaftar itu ada 494 kasus, di mana 384 atau hampir 80% adalah mereka yang terkena, itu mereka yang belum vaksin atau yang vaksinnya baru 1 kali dosis gitu, jadi yang vaksinnya belum komplit. Nah dari awal pandemi hingga sekarang itu total yang terinfeksi COVID-19 ada 151.000 orang. Kenapa kelihatannya sedikit gitu ya di sini? Karena memang penduduknya sedikit gitu. Penduduk di Latvia itu cuma 1,9 juta orang, satu negara. Atau kalau dibandingkan dengan warga Depok atau warga Tangerang itu jauh lebih sedikit gitu di satu negara di sini. Jadi seperti itu. Jadi kalau angkanya memang udah jauh menurun dibandingkan tahun lalu, makanya tahun lalu kita total lockdown hampir selama 1 tahun full gitu. Warganya sama sekali tidak keluar rumah ya karena menjaga ini untuk tidak ada saling kontak terinfeksi lagi. Betul, jadi selama hampir 1 tahun full itu kita tidak boleh keluar rumah, boleh keluar rumah tapi ke area yang terbuka seperti ke taman atau ke tempat-tempat yang memang terbuka untuk dinikmati bersama keluarga gitu ya. Kalau di sini kan biasanya ke park atau ke taman. Tapi kalau untuk seperti mall, tempat hiburan, gym itu semuanya tutup. Dan yang boleh buka itu cuma supermarket dan juga apotik. Dan di sini juga sempat diberlakukan jam malam atau curfew itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu kita nggak boleh keluar dari area tempat tinggal kita. Jadi harus stay at home, benar-benar stay at home. Bagi mereka yang ketahuan keluar bukan untuk emergency misalnya sakit seperti itu bisa ditangkap oleh polisi atau army yang sedang berjaga. Jadi memang benar-benar ketat sebelumnya. Dan juga dikenakan denda ya? Betul, dikenakan denda dan dendanya tidak sedikit. Itu bagi warga lokal. Bagi warga asing seperti saya yang tinggal di sini, itu tidak cuma denda, tapi saya juga bisa terancam untuk dicabut residence permit saya atau izin tinggal saya kalau saya ketahuan melanggar peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Oke, artinya bisa saja dideportasi ya Mbak? Betul sekali. Jadi memang bikin orang benar-benar mematuhi peraturan gitu ya, karena memang dari pemerintah juga bertindak sangat tegas dalam hal ini. Iya, kan takut juga ya kalau sampai harus dideportasi. Mbak sendiri gimana? Apakah sudah vaksinasi kah sekeluarga? Alhamdulillah sudah pada bulan Juni lalu, dan di sini sekarang benar-benar dipermudah untuk vaksinnya ya, dari sebelumnya yang sempat antri-antri dan sebagainya. Sekarang sudah di setiap tempat itu kita bisa melakukan vaksin dan sangat cepat prosesnya sesuai dengan appointment yang kita bikin, tanpa antrian, tanpa perlu nunggu gitu. Jadi kalau kita misalnya dapat jadwal jam 10:10, ya kita akan dapat datang dan sesuai jadwal kita. Jadi tidak ada antrian yang panjang-panjang, itu tidak ada lagi. Nah untuk tapi kalau boleh sebagai informasi ya Mbak Ratu, kalau dibandingkan negara yang lain di Latvia, dibandingkan negara-negara Eropa yang lain, itu kan sebagian besar mereka sudah angka vaksinasi roll out-nya itu sudah di atas 60% ya. Bahkan Malta itu sudah 90%. Ireland, Denmark, Sweden, Spain itu semua sudah di atas 60%. Tapi Latvia sendiri itu masih di bawah 50% atau saat ini masih 45,5%. Jadi kalau dibandingkan negara Eropa lain tuh di sini memang masih cenderung lebih rendah gitu dibanding negara Eropa lainnya. Maka dari itu pemerintah berusaha keras saat ini bagaimana membuat orang untuk mau vaksin. Karena memang ada beberapa kelompok yang juga mungkin sama di Indonesia juga ya, yang anti vaksin juga di sini gitu sebenarnya. Iya, betul. Berarti ada, kalau kabarnya ya, ada demonstrasi ya untuk menolak vaksin tersebut di Latvia juga. Betul, sempat ada demonstrasi beberapa waktu lalu sekitar 4.000 orang. 4.000 itu udah lumayan besar ya kalau demo di sini, di Istana Kepresidenan, itu untuk menolak vaksin dijadikan sebagai sebuah mandatory atau kewajiban bagi warga negara di sini gitu, atau bagi penduduk di sini. Karena pemerintah sempat ada wacana, walaupun belum ketok palu gitu saat ini, untuk mewajibkan semua karyawan di perusahaan itu vaksin, dan perusahaan yang ketahuan kalau
karyawannya tuh nggak vaksin, itu mereka boleh memecat atau memberhentikan. Dan ini mendapatkan protes keras dari masyarakat gitu. Dan saat ini sehingga masih yang diberlakukan masih wajib per 1 Oktober nanti itu mereka yang bekerja di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Tapi sektor-sektor yang lainnya itu masih menunggu keputusan selanjutnya dari pemerintah gitu. Baik, tapi sejauh ini juga para warga memang apakah sudah bisa maksudnya diwajibkan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksin mereka? Apakah mereka memang bayar vaksinnya atau mendapat gratis dari pemerintah? Tidak, jadi dari awal sampai sekarang itu vaksinasi yang diberikan semuanya gratis. Dan sekarang juga tidak, dulu kan hanya di beberapa rumah sakit gitu ya. Sekarang hampir di semua tempat, bahkan di tempat-tempat area yang sering dikunjungi anak muda seperti art and craft market gitu, tempat-tempat seni, itu kita sudah bisa vaksin di sana, datang dan vaksin. Ini sebagai upaya biar semakin banyak orang termasuk anak-anak muda untuk aware dan mau vaksin. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan penggunaan masker nih Mbak? Apakah masih diwajibkan di sana? Baik, kalau penggunaan masker sendiri dari awal pandemi sampai sekarang, beda dengan negara Eropa atau ya negara lainnya, di Latvia itu tidak ada kewajiban mengenakan masker jika di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan, misalnya di supermarket yang tadi boleh buka ya, itu kita wajib pakai masker atau kalau kita berada di gedung gitu. Tapi ketika kita berada di luar ruangan seperti ini di area terbuka atau di taman gitu, itu kita tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengenakan masker atau kalau kita mau pakai ya boleh-boleh aja gitu untuk melindungi diri kita dan orang lain. Nah, ini kenapa? Karena tadi jumlah penduduk di Latvia itu sedikit sekali, sehingga kemungkinan kita untuk ketemu orang di jalan terus berkerumun itu sangat sedikit. Jadi ketika kita keluar itu jarang banget ampurkan sama orang gitu. Sepi sekali, makanya memang tidak ada kewajiban untuk masker. Nah, kalau sekarang sejak lockdown sudah dicabut, itu bar sudah buka, tempat hiburan sudah buka, gym sudah buka, itu hanya boleh bagi mereka yang sudah vaksin full dan punya sertifikat vaksin ya. Dan kalau di supermarket itu juga boleh atau di mall itu boleh kita tidak pakai masker kalau kita bisa menunjukkan e-sertifikat vaksin yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Oke. Nah, Mbak Rindu nih mungkin juga bisa sedikit sapa nih untuk sahabat Liputan 6 dengan menggunakan bahasa Latvia nih, Mbak. Oh, begitu ya. Saya masih bisa sedikit-sedikit, baru sedikit-sedikit, tapi kalau di sini kita bilang ketemu orang, kita biasanya bilang Latvian, itu good day, atau kalau di sini karena masih pagi, kita bilang sveiki, itu selamat pagi. Oke, kalau gitu bisa bilang dulu kepada sahabat Liputan 6, selamat pagi gitu. Gimana tuh, Mbak? Oke, sahabat Liputan 6, Latvian. Sama sekalian juga Mbak, stay safe mungkin untuk para sahabat yang ada di sini, Mbak. Oke, buat teman-teman kalau di sana masih PPKM, harapannya semoga teman-teman semua warga masyarakat juga mematuhi ya, biar kondisi Indonesia cepat pulih, cepat baik seperti negara-negara yang lainnya gitu. Karena terbukti sebenarnya lockdown atau PPKM itu juga sangat berpengaruh untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 di setiap negara. Dan semoga juga teman-teman semua di sana, Sobat Liputan 6, semuanya sehat-sehat, keluarga juga sehat, terlindungi, dan jangan lupa untuk vaksin. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya Mbak, update tentang kondisi di sana Mbak Rindu. Semoga sehat selalu di Latvia. Sama Mbak Ratu. Oke, kalau begitu, kalau kangen Indonesia, semoga bisa cepat balik juga ya Mbak ya. Amin, amin, amin. Amin. Kalau gitu sampai jumpa Mbak. Sampai jumpa Mbak Ratu, terima kasih. Sama-sama.